Menjadi seorang pengikut Kristus tidak semata-mata hanya mempelajari kemudian mempraktikkan kehendak Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Tetapi lebih daripada itu, kita dipanggil untuk membimbing orang lain menjadi murid Kristus sebagaimana kita sudah dimuridkan. Dalam proses memuridkan remaja di generasi zaman ini, kita akan berhadapan dengan tantangan di mana pemuridan tidak dianggap sebagai hal yang menarik untuk dijadikan prioritas. Kita akan merasa frustasi karena orang yang kita bina lebih memilih kegiatan di luar yang mereka anggap lebih menarik, atau lebih memilih di rumah bersama media sosial daripada bertemu dan belajar firman Tuhan dalam kelompok kecil. Adapun alasan yang kadang terdengar lucu dan kurang masuk akal yaitu mager alias malas gerak. Ketika berhadapan dengan kondisi ini, seringkali pembimbing kelompok terjebak dan sibuk memikirkan metode-metode mutakhir untuk membuat adik-adik yang dibina betah ada di dalam kelompok kecil. Memang metode itu penting dan dibutuhkan, namun apakah persoalan pemuridan kita saat ini terletak pada metode atau kreativitas yang kurang? Jika dipikirkan kembali, hal-hal tadi bukanlah alasan mereka yang sebenarnya, namun bisa jadi karena mereka tidak menemukan apa yang mereka butuhkan di dalam kelompok pemuridan. Ada kebutuhan-kebutuhan terdalam pada diri remaja yang mereka sendiri tidak menyadarinya. Mereka hanya merasa bahwa yang mereka butuhkan adalah media sosial dan konten yang menghibur. Lalu, apa yang mereka butuhkan? Jawabannya ada di sini. Let's Go adalah buku yang ditulis dengan harapan dapat menolong pembaca untuk dapat mengerjakan pemuridan sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus. Di dalamnya terdapat 6 hal yang perlu dimiliki oleh seorang pembimbing kelompok pemuridan dalam menjawab kebutuhan remaja di generasi zaman ini. 3 di antaranya sudah di-sharingkan oleh rekan saya beberapa waktu lalu. Saya sarankan kamu menontonnya terlebih dahulu sebelum menyimak video ini. Hal keempat yang perlu dimiliki oleh seorang pembimbing kelompok pemuridan adalah selfless, rendah hati, rela berkorban, rela meninggalkan keakuan. Dalam melayani adik kelompok, kita rentan terhadap godaan untuk menjadi idola bagi mereka. Melihat kedudukan kita sebagai pembimbing dengan usia yang lebih tua sering membuat kita merasa lebih tahu, lebih rohani, lebih memiliki banyak kemampuan, dan akhirnya menempatkan kita pada posisi layaknya seorang guru yang harus dihormati dengan rasa takut, guru yang harus dituruti dengan rasa terintimidasi, atau rasa hormat penuh keengganan. Sikap yang demikian pada akhirnya menciptakan jarak antara kita dengan adik kelompok yang dibina. Mereka akan cenderung menunjukkan kepalsuan dan tidak menjadi diri mereka sendiri karena dalam pandangan mereka, pembimbing kelompok adalah orang yang harus disegani. Filipi 2 ayat 6 mengatakan bahwa walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia memilih mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama seperti kita demi menjalankan karya penyelamatannya bagi dunia ini. Melayani remaja menuntut selfless, penyangkalan diri, sehingga membimbing adik kelompok bukan hanya sekedar menyampaikan informasi atau tugas-tugas yang harus dikerjakan supaya mereka menjadi murid yang kita harapkan, tetapi membimbing adik kelompok adalah menjadi sahabat bagi mereka tanpa harus takut tidak dihormati, berjalan bersama mereka, hidup bersama mereka, dan membuka diri terhadap mereka. Saat kita bercita-cita untuk naik ke level yang lebih tinggi di dunia, pemuridan dalam kelompok kecil menuntut kita untuk turun ke level yang lebih rendah dan menjangkau kaum remaja. Kristus ada di level tertinggi kemuliaan, dan ia turun ke level terendah supaya kita beroleh kemuliaan. Hal kelima yang perlu dimiliki oleh seorang pembimbing kelompok pemuridan adalah genuine, jujur, dan menjadi diri sendiri. Pada bagian ini penulis mengemukakan fakta yang sangat dekat dengan kehidupan remaja di generasi zaman ini, yaitu tentang kemajuan teknologi yang memberikan banyak manfaat bagi kehidupan, namun membentuk generasi ini menjadi generasi yang suka membandingkan diri dengan orang lain. Merasa hidup orang lain di media sosial lebih sempurna dan lebih bahagia dibanding diri sendiri. Ketidakpercayaan diri karena selalu merasa kurang membuat seorang pembimbing kelompok cenderung menunjukkan kepalsuan diri, ingin selalu terlihat sempurna dalam segala hal yang dilakukan.
Di satu sisi mungkin kita berpikir akan baik jika adik-adik yang kita bimbing melihat teladan baik dan termotivasi dari kehidupan sempurna yang kita tunjukkan. Namun nyatanya sangat melelahkan untuk mengikuti pemimpin yang selalu terlihat sempurna dalam segala hal yang dia lakukan. Justru pemimpin yang mau terbuka dan memperlihatkan kerentanan yang dia miliki merupakan pemimpin yang dapat dipercaya dan akan diikuti. Mengapa? Karena pemimpin yang seperti ini terlihat lebih manusiawi. Manusia yang memiliki pergumulan, kelemahan, dan ketakutan, tetapi tetap berusaha untuk menaati Allah dengan segenap kekuatan. Ketika Allah memanggil Musa untuk sebuah misi yang luar biasa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa sempat menolak karena begitu banyak ketakutan. Takut mengalami penolakan, takut tidak mampu berbicara di depan banyak orang, tidak percaya diri karena memiliki kisah masa lalu yang buruk, dan sebagainya. Namun Allah yang penuh rahmat hendak memakai Musa dalam semua keterbatasannya itu. Allah sendiri yang membuat Musa sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Pemuridan dalam kelompok kecil adalah sebuah perjalanan panjang bersama orang lain. Dalam perjalanan itu, setiap orang berpeluang untuk menjadi lelah dan lemah. Tak perlu menutupi kelelahan dan kelemahan dengan berpura-pura kuat terhadap rekan seperjalanan supaya ia tahu dan bisa menolong, dan ketika ia lelah, ia juga tak enggan meminta pertolongan. Hal terakhir yang perlu dimiliki oleh seorang pembimbing kelompok pemuridan adalah obedience, ketaatan dan kasih. Bagian ini diawali dengan sebuah lirik lagu sekolah minggu yang mengatakan, "Ketaatan adalah cara terbaik menunjukkan bahwa engkau percaya." Dalam kekristenan, ketaatan bukanlah syarat untuk memperoleh keselamatan, melainkan bukti bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Keselamatan semata-mata merupakan anugerah Allah yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menebus manusia dari dosa. Jadi, ketaatan adalah respon yang wajar dari orang yang telah diselamatkan oleh Allah. Ketaatan kepada Yesus dinyatakan dengan ketaatan terhadap firman-Nya. Di dalam Yohanes 14 ayat 15, Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Dan perintah-perintah Yesus dinyatakan melalui firman-Nya. Selain itu, 1 Yohanes 5 ayat 3 juga berkata, "Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya." Dua ayat firman ini juga menegaskan hubungan erat antara kasih dan ketaatan kepada Allah melalui firman-Nya. Ketika menjadi pembimbing kelompok pemuridan, kita tidak sedang membuat adik kelompok taat kepada apa yang kita katakan. Kita sedang membimbing adik kelompok menjadi seorang yang taat kepada Kristus yang telah menyelamatkan mereka dan kita. Kita bukan hanya membangun kelompok yang hanya terlihat baik, kreatif, inovatif, dan dinamis, tetapi kelompok yang dibangun di dalam kerinduan untuk senantiasa taat kepada Allah. Pelayanan kelompok kecil membutuhkan contoh orang-orang yang berhasil mengalahkan keinginan diri sendiri dan menggantikannya dengan keinginan Tuhan. Langkah pertama yang kita ambil untuk berpaling dari keinginan diri kepada keinginan Tuhan, itulah ketaatan. Buku ini dilengkapi dengan banyak tips, langkah-langkah, jurnal, dan cerita pengalaman pribadi yang semakin memperlengkapi pembimbing kelompok kecil dalam memuridkan remaja di generasi zaman ini. Jika saat ini kamu adalah pembimbing kelompok pemuridan atau seorang murid yang juga sedang mempersiapkan diri menjadi pembimbing kelompok pemuridan, kamu ingin belajar lebih dalam tentang bagaimana membimbing adik kelompok, ini buku yang tepat untuk kamu. Buku ini tersedia di literatur Perkantas Kupang dengan harga yang sama seperti di Pulau Jawa. Karena itu jangan sampai ketinggalan, langsung datang ke Sekretariat Perkantas Kupang atau menghubungi admin dengan nomor yang tertera di deskripsi video di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.